Kemudian tanah liat saya jadikan nutfah. Satu apa sih? Satu apa? Air mani. Menggunakan ja'ala. Tidak khalaqa. Itu artinya bukan monopoli Tuhan. Quran cerita sekali, nggak sembarangan. Kalau ciptaan khalaqa, kalau ja'ala menunggu intervensi kita. Maka saya tanya, Anda beriman kepada Allah bahwa Allah itu ada wahdahu la syarikalah? Jawabnya beriman. Kata siapa? Kata siapa? Kalau jangan ngasih kata kiai, salah. Rabbana ufa'na bima latana Rabbi alimna ladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahlil putri unsa wa zakar ma'a ahlil putri unsa wa zakar Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karoma wa zukil kullan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Yang saya banggakan sahibil hajah, sahibil bait, akhil azizil muhtaram, Dr. Insinyur Hilmi Faisal Zain, dan yang saya hormati Ibunda Hajah Yati Hartati Athalallahu baqa'aha dukhlan wal ummah, dan Bapak Haji Muhammad Ihsan, ayahanda dari Nyonya Hilmi Faisal. Yang saya banggakan juga Ibu Hajah Dr. Santi Anita A'azzahullah bi'izzih. Rekan-rekan yang hadir, Pak Karding, ini caleg nomor 7. Ahlan wa sahlan, Ustaz Mansur. Mana Wirda? Oh, ada Wirda. Apa ibunya Mansur? Al-Mukarram Ustadzuna Mansur yang tetap ganteng. Kiai Haji Abdul Hadi, Mas Imam Pituduk, Pak Robikin, Ketua PBNU, Kiai Manan, Dr. Abdul Asar Hadrawi, nggak mau. Pak Sa'dullah, Dr. Sa'dullah, Dr. Yudi Hamka, orang Kertas Maya, Kiai Abdul Manan, Goni, rekan-rekan semuanya yang saya hormati. Ulang tahun bukan bid'ah. Memperingati ulang tahun bukan bid'ah. Oh, ada Mas Ajat dari Basnas. Oh, iya. Dr. Ajat. Memperingati hari ulahir bukan bid'ah. Di Qur'annya ada ketika Nabi Isa mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Masih. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadaku di hari lahirku, hari matiku, dan hari nanti aku dibangkitkan dari kubur. Itu ucapannya, ungkapannya atau doanya Sayyidina Isa alaihissalam. Dan dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi kita punya mukjizat, bisa berbicara ketika masih di pangkuan ibunya, baru lahir. Karena untuk menyaksikan bahwa ibunya imra'atun sholihah, muqaddasah,
perempuan yang soleh, yang jauh dari perbuatan keji. Manusia diciptakan oleh Allah dari tanah liat. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jadi kita semua ini, termasuk Mas Faisal, diciptakan dari tanah liat. Menggunakan kata khalaqna. Itu artinya betul-betul monopoli create Allah. Tanpa ikut campur tangan siapapun. Khalaqa itu artinya. Sama khalaqas samawati wal ardh, sama itu. Sama khalaqal insan lah. Ciptaan langit bumi merupakan create Allah. Tidak ada intervensi siapapun. Terusnya ayat. Gimana? Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian tanah liat saya jadikan nutfah. Nutfah itu apa sih? Nutfah itu apa? Air mani. Menggunakan ja'ala. Tidak khalaqa. Itu artinya bukan monopoli Tuhan. Tapi walaupun Allah yang menciptakan, menunggu gerakan kita. Makanya bisa menjadi mani kalau kita jelalatan. Iya. Enggak, saya apa. Kalau kita ngos-ngosan. Karena ja'ala menggunakan ja'ala. Bukan khalaqa. Nutfah sudah masuk ke rahim istri, khalaqa lagi. Tsumma ja'alna nutfatan fi qararin makin. Saya jadikan tanah liat itu jadi air mani yang bertempat di tempat yang kokoh. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Khalaqa lagi nih. Air mani saya jadikan darah segumpal. Fa khalaqnal 'alaqatan mudghatan. Dari segumpal saya ciptakan menjadi daging segumpal. Terus gimana terusnya? Tsumma khalaqnal mudghatan 'idhaman. Kemudian saya jadikan tulang, saya ciptakan tulang. Fa kasawnal 'idhama lahma. Saya beri tulang itu dihiasi dengan daging. Apalagi montok apalagi. Halus apalagi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka manusia dipercaya mewujudkan berkah di alam semesta ini atau di alam kehidupan ini. Coba. Jadi Quran cerita sekali, nggak sembarangan. Kalau ciptaan khalaqa, kalau ja'ala menunggu intervensi kita. Sama dengan inni ja'al fil ardi khalifah. Saya jadikan manusia penguasa di muka bumi. Ya harus ja'ilun, harus kampanye, harus tim sukses. Nggak bisa kalau perpautan aja nggak bisa. Iya. Kalau khaliqun enak kalau khaliqun. Kalau inni khaliqun fil ardi khalifah enak. Walladzi ja'alakum khalaifal. Ja'ala. Saya jadikan kamu sekalian penguasa di muka bumi. Ja'ala, bukan khalaqa. Harus kampanye, tim sukses. Anggaran jelas anggarannya ya. Walaupun nomornya 7 kalau anggarannya besar jadi. Nah, jangan khawatir, saya dari kampanye juga mau lah. Ayo. Nah, manusia ini makhluk yang paling mulia. Di mana kemuliaannya? Karena manusia menerima amanah dari Allah. Yang amanah tersebut ditolak oleh langit, bumi dan gunung. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung. Fa abaina ayyahmilnaha. Mereka menolak amanah tersebut. Wasfaqna minha. Ngeri, takut kalau tidak mampu menjalankan amanah. Wahamalahal insan. Kita ini menerima amanah, tanggung jawab. Padahal manusia itu innahu kana zaluman jahula. Manusia punya potensi sangat kurang ajar dan sangat bodoh. Bukannya zalim, zolum. Sangat kurang ajar pol. Jahul, bodohnya pol. Tapi menerima amanah. Amanah apakah itu? Amanah ada 2. Ada berapa? 1.
Amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Amanah yang bersifat ilahi dari langit, suci. Apa itu? Agama. Agama langsung dari Allah, dari langit dan suci. Agama isinya dua, akidah dan syariah. Oleh karena itu kita berkewajiban atau kita dipercayalah untuk mengembangkan, memperluas, mendalami pemahaman agama. Para ulama semuanya telah berjasa besar. Tafaqquh fiddin. Akidah, mari kita tingkatkan. Kalau saya tanya, Anda beriman kepada Allah bahwa Allah itu ada wahdahu la syarikalah? Pasti jawabnya beriman. Kata siapa? Kata siapa? Kalau jangan masih kata kiai, salah. Kata saya, beriman kok kata orang. Anda beriman? Iya, pada Allah. Wahdahu la syarikalah. Satu-satunya, enggak dananya lah. Kata siapa? Kata saya. Ini namanya keyakinan namanya. Kalau masih kata ustad, belum yakin namanya. Kata saya. Percaya pada Muhammad Rasulullah, percaya. Kata siapa? Kata saya. Percaya Quran kitab suci, wahyu dari Allah, kata saya. Percaya ada malaikat, kata siapa? Kata saya. Percaya pada hari kiamat, ada surga neraka, kata saya. Kalau masih belajar TK barangkali kata guru bolehlah, orang awam. Tapi kalau sudah tua begini, harus dari kita sendiri. Itu namanya berarti apa namanya? Itsbatu wujudillah bihujajin diniyah naqliyatan kanat aw aqliyah. Kita beriman wujudnya Allah dengan argumentasi baik itu tekstual maupun rasional. Nah, akidah kita ikut Imam Asy'ari sifat 20, yang wajib itu mustahil 20, yang jaiz 1, yang bagi Rasul yang wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1, sempurna 50 aqaid khamsin kita pegang. Syariah kita ikut Imam Syafi'i, selesai sudah. Amanah yang kedua, amanah insaniyah, ardiyah, ijtihadiyah. Amanah yang bersifat manusiawi, bersifat bumi, dan bersifat ijtihadiyah. Tidak suci, tidak suci, nggak sakral. Tapi amanah, kewajiban harus kita laksanakan. Ada dua. Satu namanya thaqafah, dua namanya hadharah. Thaqafah mencapai keberhasilan di bidang scientific, culture, humanity, itu namanya thaqafah. Kita meraih kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, disiplin, bahasa Arabnya thaqafah. Bahasa thaqafah. Itu wajib itu. Wajib. Dikira bodoh itu dosa, enggak dosa. Dosa. Tolabul ilmi faridotun. Pinter itu wajib, berarti bodoh dosa. Maju itu wajib. Berarti kalau kalah ketinggalan dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan merasa rendah, jangan merasa minder. Kamu yang menang lah. Kamu yang menang. Kalau kamu betul-betul beriman, beriman. Itu hadis ya, al-Islam ya Allah Ta'ala. Kalau Qur'annya itu, wala tahinu wala tahzanu. Kamu jangan merasa minder, jangan merasa hina, dan jangan sedih. Kamu harus menang. Sini ya kita harus menang lah. Orang santri harus menang, orang santri ini, masya Allah. Selama ini pemimpin Indonesia ini yang santri baru satu, Gus Dur. Lainnya orang abangan semua. Mulai. Orang abangan semua yang lainnya. Masya Allah, yang santri baru pertama Gus Dur itu cuma 23 bulan. Ya terus nasib kita lah masih. Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, harus menang. Jangan kalah, tidak boleh kalah. Jadi kalau kalah, dosa. Bodoh kalah lagi, masya Allah. Gagal dalam menjalankan amanah thaqafah. Tidak benar-benar berusaha meraih thaqafah.
Yang kedua, nah ini panjang kalau kita ceritakan panjang ya, pendidikan, ya undang-undang, peraturan, disiplin, semuanya, kemanusiaan, termasuk thaqafah yang harus kita perjuangkan. Yang kedua, hadarah, apa? Welfare, kesejahteraan. Allah pesan kepada kita, kamu jangan jadi orang melarat. Kamu jangan jadi orang miskin. Jangan jadi orang dhaif. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kamu jangan meninggalkan anak cucu yang melarat, yang lemah. Mari kita bangun, kita perjuangkan, kita mati, anak cucu kita kaya sejahtera. Ini kewajiban nih. Kalau melarat dosa. Melarat itu dosa. Harus kaya. Itu Al-Qurannya ada Qurannya, enggak sembarangan. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas solihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini nikel, batu bara, boksit, mining, gas, minyak, apalagi emas, apa? Erat ya. Dan apalagi berlian, ada semua di kita ini. Uranium harus dipegang oleh orang soleh. Ya kita ini yang soleh lah. Kita melarat, dosa. Tenang ini. Enggak bercanda ini. Mengapa kita kalah? Karena kita melarat. Mengapa kita kehilangan prinsip? Karena kita melarat. Gimana? Kalem dulu. Karena kita melarat. Milih bupati yang mana yang punya duit. Karena kita melarat itu. Kalau kita kaya, milih yang ideal dong. Yang cakep, yang pantas, yang berkualitas, punya kapasiti. Enggak, karena kita melarat. Siapa yang ngasih duit lebih besar, itulah yang terpilih. Jangan-jangan milih ketua itu juga gitu ya. Jangan-jangan, enggak. Kalau enggak. Ya Allah. Karena kita melarat. Jadi melarat itu bodoh, kalah, berdosa semua ini. Maka kalau ngaji Ustaz itu jangan cerita Nabi Muhammad tahajud kakinya melepuh, kembengkak, itu iya. Tapi jangan hanya itu. Nabi Muhammad kelaparan diganjar batu, itu iya. Tapi jangan hanya itu. Ceritakan bahwa Nabi Muhammad orang yang punya mental besar. Suatu ketika dinasehati pamannya, Muhammad berhenti dulu dakwahnya lah. Abu Jahal CS sedang merencanakan akan membunuh kamu. Kalau kita gimana? Kalau kita dinasehati berhenti dulu dakwahnya lah. Kamu akan dibunuh. Gimana kira-kira? Langsung berhenti langsung. Kalau Nabi jawabnya, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Seandainya Abu Jahal CS meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, saya tidak akan berhenti dakwah sampai saya menang. Ya Allah, mentalnya Rasulullah. Gak ada rasa takut. Saya harus menang. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad qaimun lillah, selalu tegak lillahi ta'ala. Dhu himamin, orang yang mempunyai himmah, cita-cita, hasrat yang tinggi, kemauan yang keras. Harus menang. Walaupun nomor 7 harus berhasil. Namanya himmah. Walaupun nomor 2 harus menang. Walaupun nomor 2. Nomor 1 ya, nomor 1.
Makarim, azoim, prestasi, kemuliaan harus diraih dengan azimah. Harus diraih dengan azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi aynis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Azaim, makarim harus diraih dengan azimah. Demikian pula para sahabatnya, demikian pula para aulia, wali songo, wali 9, orang punya himmah dan azimah. Saya harus menang, gak ada komusnya kalah. Demikian pula Ki Hasyim Asy'ari, NU harus besar, gak ada kamusnya NU kecil, NU mundur. Bung Karno, punya apa Bung Karno? Bukan punya duit, bukan punya teknologi tinggi, bukan punya senjata. Saya harus menang melawan penjajah. Indonesia harus merdeka. Punya apa? Bung Karno punya apa? Himmah dan azimah. Ini orang sekian ini hanya sekian aja, gak usah banyak-banyak. Kalau semuanya himmahnya maksimal, azimah maksimal, menang. Kalau solid. Ya Allah. Jadi manusia mempunyai derajat yang tinggi disebut oleh Allah karena kesimpulannya apa? Punya himmah dan azimah yang bisa menghilangkan kezaliman kita, kebodohan kita adalah tingginya, besarnya himmah dan azimah. Sekali lagi, kita tidak boleh minder, tidak boleh kecil hati, tidak boleh putus asa. Kita punya Allah, kita punya Rasulullah. Insya Allah kita pasti sukses meraih cita-cita kita. Dalam kesempatan ulang tahun Mas Faisal ini, kita membaca tadi Maulidi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lain agar kita komunikasi, koneksi ya, hubungan koneksi ya, dengan ruh universal. Rasul itu ruhnya universal. Kalau kita ruhnya parsial, kita ruhnya juz'i, Rasulullah ruhnya kulli. Nah kita ruhnya yang juz'i ini harus kontak-kontak komunikasi dengan ruh universal. Insya Allah nanti di hari akhirat kita pun akan bergabung dengan ruh universal. Karena Nabi Muhammad itu merupakan tajalli dari al-a'yanus tsabitah. Ini bicara tajalli berat saja. Allah sendirian. Allah berapa? Allah betul-betul sendiri zatnya sendiri. Adzatul mutlaqah al-mujarradah 'anil nisabil idhafat. The absolute one existence without relation. Kemudian Allah terjadi faidul aqdas, emanasi yang sangat suci. Maka jadilah asmaul husna. Lahirlah nama-nama Allah yang 99. Harus hafal nih, harus hafal. Orang NU harus hafal. Setelah jadi asmaul husna, ya pasti butuh relasi dong. Kalau zatnya nggak butuh tadi, nggak butuh relasi. Setelah jadi asmaul husna, ya butuh relasi. Tidak sekali-kali dinamakan Al-Khaliq, Maha Pencipta, ya harus ada makhluknya. Tidak sekali-kali namanya Alim yang mengetahui, ya harus ada maklumnya yang diketahui. Tidak sekali-kali namanya Rozik yang memberi rezeki, ya harus ada yang diberi rezeki. Maka dari Asmaul Husna itulah muncul segala yang akan ada di dunia ini. Tapi waktu itu masih alam arwah, kata mubaligh. Ya, kalau kata bahasa filsafat, entitas laten. Namanya al-a'yanus tsabitah. Di situ kita antara ada dan tidak ada. Dikatakan ada belum konkret, dikatakan tidak ada sudah. Disitulah Allah bertanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita a'yanus tsabitah, rohnya Fir'aun pun, rohnya Abu Jahal pun menjawab, bala syahidna, kau adalah Tuhan kami. Nah, dari a'yanus tsabitah terjadi tajalli ghaibi, manifestasi yang masih di alam ghaib. Maka muncullah
Nur Muhammad, hakikah Muhammadiyah. Kalau orang Kristen, the Logos. The Logos itu sama dengan kita Nur Muhammad lah. Tapi kalau Nur Muhammad makhluk tetap makhluk. Kalau the Logos kan anak Tuhan. Jadi kalau kita enggak mana anak Tuhan enggak. Nur Muhammad tajalli dari asma'nya Allah. Dari Nur Muhammad itulah, melalui Nur Muhammad itulah terjadi proses yang sangat dahsyat. Tajalliyat, manifestasi, tanazzulat, dekadensi, ta'ayyunat, identifikasi. Jadilah alam semesta ini. Jadi alam semesta ini manifestasi dari Nur Muhammad. Nur Muhammad manifestasi dari al-a'yanus tsabitah, entitas laten. Entitas manifestasi dari asma'nya Allah. Asma' Allah manifestasi dari zatnya Allah. Jadi yang ada ini hanyalah satu, yaitu Allah. Kita ini adalah manifestasi dari wujud yang mutlak. Yang ada ini hanya satu. Yang banyak ini adalah manifestasi dari yang satu tersebut. Kita ini hanya cerminan dari zat yang maha satu itu. Ya mudah-mudahan paham lah. Saya paham gini aja 3 tahun. Itulah yang namanya pantheism, wahdatul wujud. Nah, di sini baca Maulid Nabi itu kita kalau hudur, kalau benar-benar hadir, kita bisa kontak dengan Nur Muhammad. Mas Simanu punya doa yang kalau dibaca Nabi Muhammad bisa hadir. Gimana? Baca sholatnya gimana sholatnya? Wah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir yang hadir alaman sholat alaih fi kulli zaman. Yang Rasulullah itu adalah hadir ketika dibacakan sholawat. Apalagi baca Maulid Nabi, hadir sudah, makanya marhaban. Marhaban artinya selamat datang kan? Marhaban ya ru'alni, yaitu artinya hadir. Nah, kita makhluk yang lemah ini, mari kita sering-sering komunikasi, koneksi dengan ruh yang universal, yaitu Nur Muhammad. Apalagi ketika kita mendapatkan problem besar, mendapatkan kesulitan besar. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Wahai Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia, kami tidak punya andalan, tidak punya sandaran yang bisa kita banggakan kecuali engkau. Kecuali engkau Nabi Muhammad. Ketika kami mendapatkan problem, kesulitan yang besar, hanyalah engkau yang bisa menolong kita semua. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Karena dunia dan akhirat diciptakan dari Nur Muhammad. Ilmu yang ada di kolam, di Lauh Mahfuz, ilmunya Allah yang ada di Lauh Mahfuz dan kolam diciptakan dari Nur Muhammad. Fa inna min judika ilmal gimana? Fa inna min judikal hiwal kolami. Yang ada di Lauh Mahfuz, yang ada di kolam itu diciptakan dari Nur Muhammad. Oleh karena itu, orang yang tidak mau Maulid Nabi, orang sombong. Orang yang rajin Maulid Nabi, insya Allah semua akan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Qara'na fid duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal ata'u. Saya baca surat Ad-Duha. Di dalam surat Ad-Duha ada ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatar. Muhammad, jangan sedih, jangan susah. Akan saya kasih apa saja yang kamu minta sampai kamu senang. Hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Tidak mungkin engkau Rasulullah ridho, rela kalau diantara kita ada yang disiksa oleh Allah. Rasulullah gak akan ridho kalau kita ada yang disiksa oleh Allah. Maka insya Allah yang percaya dengan syafaat Rasulullah SAW, insya Allah akan menjadi min ahli jannah, insya Allah. Yang yakin saja, yang yakin. Kita ini hanya punya keyakinan kok.
Sekali lagi, Nabi Muhammad tidak akan rela kalau melihat di antara kita ada yang dimasukkan neraka atau yang disiksa. Nah, Allah berjanji, Muhammad minta apa saja saya kasih sampai kamu senang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Minta apa saja. Oh ya, Bu Ida. Selamat datang, Masya Allah. Anu gambarnya besar sekali di Jakarta Selatan tuh. di jalan Ciganjur itu. Wah, luar biasa. Langsung kampanye kan, Jay? Iya, kampanye udah. Saya nanti Jakarta Selatan ikut kampanye. Ini dapil nih, Pak. Iya. Harus sosialisasi nanti. Aman ini, aman. Aman. Posko pemenangan Mbak Ida Korsia pokoknya nih. Nomor berapa? Nomor 1. Aman ya. Belum pernah ada kursi ini ya jadi. Iya. Selatan ya. Mudah-mudahan amin. Ya. Dunia ini diciptakan karena adanya Nabi Muhammad. Ada Nur Muhammad. Tanpa Muhammad tidak mungkin dunia ini ada. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana Nabi Muhammad akan cinta dunia? Dunia saja diciptakan dari, seandainya tanpa dia, tanpa beliau, dunia nggak akan ada. Masa Nabi Muhammad cinta dunia? Nah, tapi kalau kita bolehlah cinta dunia. Ini Nabi Muhammad tidak akan cinta dunia, dunia diciptakan dari nurnya kok. Masa cinta dunia? Karena itu, mari kita yakini betul, membaca Maulid Nabi, menjanjikan balasannya adalah mendapat syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Qur'annya ada. Gimana? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang dosanya besar seperti saya datang kepadamu Muhammad, istighfar di sebelahmu Muhammad, dan Nabi Muhammad pun ikut memintakan maghfirah untuk saya, lawajadullah tawwabar rahimah, pasti Allah mengampuni dosa saya. Jadi syaratnya Nabi Muhammad mendukung syaratnya. Jadi kita umroh ke sana ziarah, istighfar di Raudhah atau di sebelah selatan juga boleh menghadap, dan syaratnya Nabi Muhammad juga ACC. Dengan istighfar kita pasti lawajun lamnya ini lam taukid, pasti Allah mengampuni dosa orang tersebut. Kalau orang itu didukung istighfarnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi Muhammad memberi syafaat di Qur'annya ada. Tapi kalau Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati memberi syafaat itu karena kita husnudzon, yakin Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan yang lain bisa beri syafaat kepada kita. Tapi Qur'annya nggak ada. Tapi kalau Nabi Muhammad, Qur'annya ada. Yang nggak percaya tuh, kalau nggak percaya Nabi Muhammad bisa beri syafaat, ya nggak percaya dengan ayat Qur'an berarti. Qur'annya ada. Ya, kalau nggak percaya dengan wali beri syafaat, ya nggak apa-apa, hanya suul adab gitu aja. Orang nggak punya adab. Ya, kalau sama Nabi nggak boleh, berarti nggak percaya pada ayat Quran itu. Kita harus yakin kita min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, mudah-mudahan bi barakati maulid Rasul, keluarga Mas Faisal dan putri-putrinya, dan insya Allah sampai keturunannya. Jangan khawatir Mbak Santi, punya anak perempuan 3, perempuan semua. Nanti punya mantu 1 apa? 1 kiai, ulama besar, Rois Am. 1 konglomerat, 1 ketua umum partai ya. Kiai Abdul Karim, pendiri Pesel Lirboyo, tidak punya anak laki-laki. Tidak punya anak laki-laki, perempuan semua anaknya. Tapi punya menantu Kiai Mahrus Ali. Selesai sudah. Walaupun gak punya anak laki-laki, punya menantu Kiai Mahrus Ali. Selesai sudah. Kiai Munawir Krap ya, mohon maaf. Anak laki-lakinya gak ada yang pinter. Punya menantu Kiai Ali Maksum. Selesai sudah, gak apa-apa udah. Anak laki-laki pinter, menantunya pinter. Kiai Ali Maksum. Jadi sama saja punya anak laki-laki, kalau gak pinter ya percuma.
punya anak perempuan harus pintar, punya menantu yang hebat, ya itu lebih bahagia daripada punya laki-laki yang tidak. Sekali lagi, barakallah li hadzal li sahibi wa akhi Dr. Faisal wa usratih, barakallah fi hayatihim wa fi a'malihim khutuwatihim ayyamihim wa layalihim ala barakatillah. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahu muwaffiq lakum at-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zukil kulla halalan daiman wa akhilla atiya ulama nuhdha bil khairi wa nufa kulla syarr nuhdha bil khairi wa nufa kulla syarr Rabbana asli lana kulla syu'un wa akira bi ridhamika uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rusulul manun wa firistur anta akraman satan wa firistur anta akraman satan wa salatullahi tashal mustafa man ila haqi